Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yahsunu huna halaman 61. Wa yahsunu huna an naqra'a hadzal hadits alladhi dzakara umuran kulliyatan dalatan biwuduhin ala wujubil imani bil qadar. Dan bagus sekali di sini bahwa kita membaca satu hadis yang menerangkan perkara-perkara yang kuli, yang menunjukkan dengan jelas atas wajibnya beriman kepada takdir. Wa huwa ma rawa Ibnu Majah an Ibnu Dailami, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Dailami. Qala, berkata Ibnu Dailami, waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar, telah terbesit di dalam hatiku sesuatu yang mengganjal tentang takdir ini. Khasyitu an yafsuda alayya dini wa amri, yang aku khawatir bahwa rusak atas an yafsuda alayya dini wa amri, bahwasanya rusak atasku oleh agamaku dan urusanku. Fa'ataitu Ubay bin Ka'ab, lalu aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Faqultu, lalu aku berkata, ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Sesungguhnya terbesit dalam hatiku sesuatu yang mengganjal daripada takdir ini. Maka fakhasyitu ala dini wa amri, maka aku khawatir atas agamaku dan urusanku. Fahadisni min dzalika bi syai'in, maka ceritakanlah olehmu akandaku daripada takdir itu dengan satu hadis. La'allallaha an yanfa'ani bihi, moga-moga Allah memberi manfaat oleh Allah akandaku dengan hadis tersebut. Faqala, maka berkata oleh Ubay bin Ka'ab, law anna Allaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Jikalau sekiranya bahwa Allah itu menyiksa penduduk langitnya dan penduduk buminya, niscaya menyiksalah Allah akan mereka, padahal Allah tidak zalim bagi mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Andai memberikan rahmat oleh Allah pada mereka, niscaya adalah kasih sayang Allah itu lebih baik bagi mereka ketimbang amal-amal mereka. Walau kana laka mislu jabali Uhud dhahaban aw mislu jabali Uhud tunfiquhu fi sabilillah ma qabila minka hatta tu'mina bil qadar. Jikalau ada bagimu seperti gunung Uhud emas, atau riwayat yang lain seperti gunung Uhud, yang kamu belanjakan di jalan Allah, niscaya Allah tidak terima darimu sehingga kamu beriman kepada takdir. Fata'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'a, maka kamu kudu tahu bahwa apa-apa yang mengenai akan kamu niscaya tidak akan meluputkan kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa-apa yang luput padamu niscaya tidak akan mengenai padamu.
wa annaka in mitta ala ghairi hadha, dan bahwa kamu jika kamu mati atas selain ini keyakinan, dakhaltan nara, niscaya kamu masuk ke neraka. Wala alaika an ta'tiya akhi Abdullah ibn Mas'ud, dan tidak mengapa atasmu bahwa kamu mendatangi saudaraku Abdullah bin Mas'ud, fatas'alahu, lalu kamu bertanya kepada beliau. Fa'ataitu Abdullah, lalu aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau. Fadzakara mislama qala Ubay, maka menerangkan Abdullah bin Mas'ud seperti apa yang dikatakan oleh Ubay. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, wala alaika an ta'tiya Hudzaifah, tidak mengapa atasmu bahwa kamu mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman. Fa'ataitu Hudzaifata, lalu aku datang kepada Hudzaifah. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, misla maqala, percis seperti apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Waqala, dan berkata Hudzaifah, ikti Zaid bin Sabit, kamu datang saja kepada Zaid bin Sabit. Fas'alhu, lalu kamu tanya kepada beliau. Fa'ataitu Zaid bin Sabit, lalu aku datang kepada Zaid bin Sabit. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau. Faqala, maka berkata Zaid bin Sabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Jikalau sekiranya bahwa Allah itu hendak menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya Allah menyiksa mereka padahal dia yaitu tidak zalim bagi mereka. Walau rahimahum, andai Allah merahmati mereka, lakana rahmatu khairan lahum min a'malihim, niscaya rahmatnya Allah itu lebih baik bagi mereka ketimbang dari amal-amal mereka. Walau kana laka mislu Uhud dhahaban, andai ada bagimu seperti gunung Uhud emas, atau mislu jabali Uhud, atau seperti gunung Uhud dhahaban emas, tunfiquhu fi sabilillah, yang kau belanjakan di jalan Allah, ma qabilahu minka, niscaya Allah tidak terima itu darimu, hatta tu'mina bil qadari kulli, sehingga kamu percaya dengan takdir seluruhnya. Fata'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, maka kamu yakini bahwa apa yang menimpa padamu niscaya tidak akan meluputkan kamu. Wa ma akhta'aka, dan apa-apa yang luput padamu, lam yakun liyusibak, niscaya tidak akan menimpa padamu. Wa annaka in mita ala ghairi hadza dakhaltan nar, dan bahwa engkau jika kau mati atas selain ini akidah, niscaya kau masuk ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang yang namanya takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah kita. Di antara misi utamanya selepas tauhid adalah menerangkan hari kiamat dan menerangkan tentang yang namanya disebut takdir. Berbicara takdir, ada namanya mantiqatul jabar, ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Ini takdir namanya. Jadi kalau ngomongin takdir, ada namanya mantiqatul jabar,
ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Apa tuh mantiqatul jabar? Yang di luar kendali kita, yang kayak begitu enggak ada hubungan ganjaran, enggak ada hubungan dosa, namanya mantiqatul jabar. Ini enggak ada urusan ganjaran, enggak ada urusan dosa, ngomongin takdir. Seperti mana? Seperti cerdasnya akal seseorang atau tidak cerdas, seperti tinggi atau pendeknya orang. Ini enggak ada ganjaran. Lahirnya di Mekah, apa di Indonesia, apa di Cina, kagak ada ganjaran, enggak ada dosa. Jenis kelaminnya apa laki-laki, apa perempuan, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Warna kulitnya apa putih, apa kuning bangsat, apa kuning apa namanya? Langsat, apa hitam sawo busuk, sawo mateng, ini enggak ada ganjaran. Kenapa? Di luar kendali kita. Yang ini nih enggak ada ganjaran. Allah jelaskan dalam surat Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang kedua, ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Disinilah ada hubungan ganjaran, ada hubungan dosa. Sebab apa? Manusia dicipta dengan penuh kesadaran dari akalnya bahwa dia diberikan oleh Allah kebebasan. Kebebasan oleh Allah. Apakah dia mau ibadah, apakah dia tidak ibadah, apakah dia itu mau bersifat baik ataukah dia mau bersifat buruk. Di sini nih ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Karena kita diberikan tenaga oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keinginan, diberikan pengetahuan, diberikan hidup oleh Allah. Kita ini hidup, kita ini berpengetahuan, bisa nerima ilmu. Kita ini punya kita punya kemampuan. Tangan kita apakah buat nolong orang ataukah buat nampol orang, ini semuanya ada di wilayah mantiqatul ikhtiyar. Sehingga dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silahkan, siapa mau kufur juga silahkan. Siapa mau ibadah silahkan, siapa enggak mau ibadah silahkan. Semuanya ada tanggung jawab masing-masing.
masing-masing. Maka mantiqatul ikhtiar inilah yang kita harus pahami, sehingga manusia itu tidak seperti kapas. Apa tuh kapas? Angin ngidul, ngidul. Angin ngilir, angin ngulon, angin ngetan, ngetan. Enggak ada kemampuan. Kita enggak kayak kapas. Dijorokin dari lantai 2, mau nggak kira-kira? Tuh namanya bukan kapas. Berarti kita ada Nah, ini kemampuan, keinginan, pengetahuan hidup. Ini namanya mantiqatul ikhtiar. Disinilah hubungan. Apakah dia mau berbuat baik ataukah dia berbuat dosa. Tugas kita di dunia ini memikirkan perintah Allah kepada kita. Untuk apa kita dicipta? Ini tugas kita. Enggak disuruh mikirin takdir. Enggak. Takdir mah urusan Allah. Urusan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tugas kita. Karena itu sebagai penutup, supaya kita faham tentang takdir, tidak kemudian kita menjadi orang yang menyalahkan Allah. Enggak gampang kita nyalahin Allah. Enggak mudah kita berburuk sangka kepada Allah. Ada orang punya 2 ekor kambing. Kambingnya punya berapa ekor? 2. Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya merah. Kambing yang putih dipotong sama dia. Kambing yang merah dipotong sama dia. Kambing putih dijual sama dia. Ada yang protes, Pak, ngapa kambing merah yang dipotong? Bukankah yang bagus kurban tuh warna putih? Ngapa yang merah? Kalau yang punya kambing kita, kira-kira jawaban kita apa? Hah? Kalau yang kita punya, kira-kira jawaban kita apa? Kambing-kambing gua, terserah gua. Kalau dia jawab begitu, salah apa kagak? Kenapa? Emang punya dia. Tuh, kita begitu dalam hidup. Kita ibadah, warung kita kurang laris. Ono yang depan rumah enggak ibadah, tapi warungnya laris banget warungnya. Lalu kita ngomong, gimana sih, gua kan udah baca ratib, baca sholawat 100 udah habis sholat, ngapa warung gua kurang laris? Ono boro dia baca sholawat ratib, sholat juga kagak, ngapa warungnya laris? Di mana keadilanmu? Begitu menggugat Allah. Ada nggak yang ngomong kayak begitu tuh? Hah? Halu ada apa kagak? Hah? Kagak ada. Tapi kan nyengirnya ini,
Ada apa enggak? Hah? Ada enggak? Hah? Hah? Ini yang bener nih. Ini nih di musola ini. Ada apa kagak? Ada. Enggak ditanya yang mana orangnya, kagak. Gitu. Ada apa kagak? Banyak enggak? Banyak. Gitu. Bukan ini. Kalau ini dari wajahnya kelihatan soleh-soleha semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Tuh dia menggugat begitu tuh namanya keliru, tidak paham takdir. Sebab bakal dijawab sama Allah. Kan semua yang di dunia punya saya. Terserah saya. Mau yang ibadah saya bikin susah kek. Mau yang kagak ibadah saya bikin ya kaya kek. Kan punya gua. Suka-suka gua. Kalau Allah jawab begitu, kira-kira benar apa salah? Emang apa? Hah? Hah? Punya Allah lah. Kalau benar, ngapa kita bertanya? Gua udah suatu seminggu apa budak Tuhan ya? Begitu. Lo kan udah doa. Ini namanya kurang paham takdir. Nah, ngaji kita ngomongin itu. Alangkah baiknya malam hari ini sebagai penutup mengkaji satu hadis yang menerangkan betapa pentingnya memahami keimanan kepada takdir. Orang yang percaya kepada takdir hidupnya akan tenang, enggak gusar, enggak bingung kalau percaya takdir. Hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Abu Dawud dalam sunannya, dari Sayyidina Abdullah bin Fayruz yang dikenal namanya Ibnu Dailami. Ibnu Dailami bilang begini, saya ini sedikit terganggu pikirannya persoalan takdir. Ngomongin takdir ini rada bingung saya. Saya khawatir, takut kebingungan saya itu bakal merusak akidah iman saya, agama saya. Takut saya keluar dari Islam. Sebab beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman, yang mana akidahnya seseorang tidak bakalan sah kalau sekiranya tidak percaya kepada takdir. Saya ngeri ngadepin takdir ini. Bagaimana ini? Sebagai saya seorang muslim, karenanya saya datang sama ulama besar daripada sahabat Nabi, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Saya datang sama beliau,
Lalu saya sampaikan kepada beliau, kata Ibnu Dailami, tentang persoalan yang menimpa kepada diri saya. Saya bilang, Tuan Syekh Abul Mundir, abahnya Mundir, karena anak yang paling tua namanya Mundir. Nama aslinya Ubay bin Ka'ab. Di hati saya itu ada mengganjal tentang takdir Tuhan. Saya khawatir saya ini keluar dari Islam. Saya khawatir saya ini bukan Muslim lagi. Tolonglah ceritakan sama saya satu hadis aja tentang takdir. Moga dengan pesan Nabi itu saya jadi tenang tentang takdir ini, kata Ibnu Dailami. Lalu kata beliau begini, Ubay bin Ka'ab, saya dengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, andai seluruh penduduk langit, penduduk bumi, semuanya dibikin susah sama Allah, semuanya dibikin sengsara oleh Allah, semuanya dibikin puyeng oleh Allah, semuanya diadab oleh Allah, bisa saja dan Allah mengadabnya tidak zalim. Tidak. Kenapa enggak zalim? Kenapa enggak zalim? Hah? Punyanya, suka-suka dia. Mau dibuat susah ke semua, mau dibuat sengsara ke semua. Allah mau kagak zalim. Namun kalau ternyata enggak susah doang ada seneng, enggak bokek doang ada punya duit, enggak sakit doang ada sehat, itu merupakan kasih sayang Allah, dan rahmat Allah itu lebih baik daripada amal yang dilakukan. Jadi kalau ada kebingungan di dalam hidup ini, tanemin di dalam hati, Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada semua termasuk diri saya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk diri kita. Begitu, tanamin itu. Kita doa sama Allah belum dikasih, itu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Kita sakit belum dikasih sembuh, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tinggal kita nyari hikmahnya. Jangan kita nyalahin Allah, sebab kita mah adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan sekali-kali nyalahin Allah, jelek-jelekin Allah, menggugat Allah. Gua udah tahajud seminggu, begitu. Jangan.
Sampai Nabi mengatakan, andai kau punya duit, punya emas segede gunung Uhud, emas itu disedekahkan untuk agama seluruhnya. Artinya sedekahnya luar biasa, enggak bakalan diterima tuh sedekah sebanyak itu sebelum beriman kepada takdir. Kalau pengen ibadah kita diterima, tanamin di hati kita keimanan kepada takdir. Bagaimana keimanan kepada takdir? Kalau itu barang rezeki kita kagak bakalan diambil orang lain. Yang diambil orang lain pastikan bukan rezeki kita. Itu harus ada di hati kita. Enggak usah kita ngebaca nikmat orang lain. Kalau kita ngebaca nikmat orang lain, si anu habis kebeli motor PCX warna putih, si anu habis kebeli sarung BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. Begitu. Si anu kebeli apa aja. Kalau kita sering ngebaca nikmat orang lain, bakal muncul di hati keluhan, bukan kesyukuran. Kalau muncul keluhan, bakal nyalahin Allah. Keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi orang ngerubah keadaan. Cuman pegel doang, ora bisa tidur, meremelek. Ngapa warung dia laris? Ngapa mulu nyalahin Allah. Andai kita ibadah saban malam 100 rakaat, 200 rakaat, kagak bakalan diterima. Ibadah itu sebelum kita menanamkan dalam diri keimanan kepada takdir. Bagian kita enggak bakalan diambil orang. Bagian orang enggak bakalan bisa diambil oleh kita. Tiap orang punya rezeki masing-masing. Maka bersaing itu bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri di hari kemarin. Kemarin kita ngapain? Sekarang kudu ngapain? Besok kudu ngapain? Itu mulu namanya fokus. Inilah yang disuruh oleh agama. Begitu, supaya kita muncul. Alhamdulillah saya bisa tidur lalu bangun sendiri, lalu mandi sendiri, lalu pakai baju sendiri. Alhamdulillah. Nih yang ngaji nih, mau nggak dibagi duit sama Allah 10 miliar? Mau nggak? Saya tanya, mau nggak? Mau, saya juga mau 10 miliar, tapi mandinya dimandiin. Mau nggak? Kenapa? Mati. Berarti kalau masih hidup masih ada rezekinya. Enggak usah bingung. Begitu. Ada orang, aduh saya pengen lepas dari riba. Emang apa? Lepas dari riba? Ini cicilan. Kemarin waktu tanda tangan nggak ngomong riba-riba, waktu tanda tangan nama kur. Sekarang aja nggak kebayar, ngomong
riba. Ini namanya nggak bener. Mau nyalahin Allah, nggak bener. Kan pilihan dalam hidup ini yang harus ada. Yang bakal nimpa kita nggak bakalan luput dari kita. Yang luput dari kita nggak bakalan menimpa kita. Jadi bagian kita adalah bagian kita adalah bagian kita. Bagian orang adalah bagian orang. Maka jangan selalu membaca sukses orang, tapi membaca proses orang. Ada orang warungnya laris, tanya sama dia, kok bang, abang warungnya laris? Iya, saya ini udah baca sholawat 5.000 sallallahu alaihi Muhammad. Kita baca 5.000, enggak laris juga. Bang, kok saya enggak laris? Nanya lagi, abang 5.000 udah berapa tahun? Saya sih udah 15 tahun. Berarti kita 15 tahun lagi. Begitu namanya iya begitu. Jadi kita kudu tanemin, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab Ibnu Dailami, jika Anda mati enggak kayak begini dalam hati, ini bagian saya dari Allah. Kalau enggak dapat, ini bukan bagian saya. Enggak boleh nyalain. Ini tangan ini ya sialan dangkalan doang, ngebit kalah mulu Gojek, ngebit pakai sialan. Ini namanya yang model kayak begini nih bakalan masuk neraka. Kalau dia kagak dapet bukan bagiannya. Begitu. Kalau dapet emang bagiannya. Itu begitu. Jadi enggak usah dia bingung-bingungin di dalam hidup. Begitu. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kamu tanemin di hati, rezeki saya kagak bakalan diambil orang. Tanemin. Kalau kau mati bukan begitu dalam hatinya, masuk neraka dah. Masuk neraka. Ini semuanya kudu fokus sama diri. Kalau fokus, semuanya bakal sukses. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Ajaran Islam murah. Coba tuh kambing ama motor PCX, kira-kira mahalan mana? Halo, kambing ama motor, mahalan mana? Motor. Banyak loh muslim yang di rumahnya punya motor 2, 3, kadang punya mobil, tapi kalau Idul Adha subhanallah belinya areng sama tusukan. Ada nggak yang model begitu tuh? Ada. Banyak nggak? Siapa yang bilang banyak itu tadi tuh? Kenceng amat tuh. Tuh begitu. Belinya apa? Areng ama tusukan. Padahal mahalan motor. Kenapa motor bisa? Niat. Kenapa kambing enggak bisa? Ora niat. Bahkan kalau yang saya dengar ama rokok aja masih mahalan rokok. Rokoknya Sampurna Mil. Berapa sebungkus bang? 40.000. Baik. Kita jangan ngelihat tetangga yang 2 bungkus 3 bungkus. Ini yang sehari sebungkus saja.
40.000 sebungkus kali 30 hari berapa tuh? 1.200.000 kali 10 bulan 12 juta. Masih nyesa 2 bulan apa 14 juta lebih, hampir 15 juta buat rokok Sampurna tuh sebungkus hampir 15 juta. 15 juta kalau beli kambing di kampung kita kira-kira dapat berapa ekor? Nih yang bener nih. Berapa ya? 3 ekor. Baik. Sampein tuh amat tukang ngerokok tuh. Bilangin kalau ampe Idul Adha besok kagak ngurban, kalau dia mati ketemu Nabi Muhammad, siapin jawabannya. Kata Nabi, ngapa lo buat rokok doang 15 juta bisa? Kambing yang harganya murah buat keselamatanmu di akhirat ora bisa, belinya areng sama tusukan mulu. Siapin jawabannya. Begitu bagi yang ngerokok tuh begitu. Itu kalau sebungkus. Kalau 2 bungkus 28 juta. Dapat apa tuh? Dapat sapi enggak? Ya Allah. Begitu. Kenapa bisa dia niat? Begitu, niat. Ini kalau sampai dulu ada besok yang ngorban dikit nih bisa berhenti nih ngaji nih. Enggak nyampe ini. Begitu. Tuh. Kita kudu iman ama takdir. Kata Sayyidina Ubay ngomong begini, Ibnu Dailami, coba lu tanya ada kiai gede lagi, jangan nama saya doang, namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba tanya sama dia dah, biar lu mantep di hatinya. Akhirnya dia pergi nyari rumahnya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Akhirnya datang ngomong, Ibnu Mas'ud, saya ini datang kemari ini ada ngeganjel tentang takdir. Saya khawatir keluar dari Islam. Bolehlah saya diajarkan satu hadis aja dari Nabi gurumu, dari Nabi kita tentang takdir agar supaya saya tenang. Kata Ibnu Mas'ud jawab, andai penduduk bumi, penduduk langit semuanya disengsarain nama Allah, kagak dibagi rezeki mau nyama Allah, kagak ngapa dan Allah tidak andai dibagi rezeki itu rahmat dari Allah dan lebih bagus dari amalan-amalan kita. Begitu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, andai kau punya duit banyak, punya emas segede gunung Uhud, kau gunakan buat agama semuanya, tidak bakalan diterima oleh Allah kalau kau tidak percaya kepada takdir. Maknanya kau keluar dari Islam. Yang bagaimana? Rezeki saya kagak bakalan diambil orang, rezeki orang enggak bakalan diambil nyampe ama kita. Yang kita dapat hari ini emang rezeki kita segit, tidak ada orang yang ngahalangin kita. Kalau kita jadi RT emang rezeki kita jadi, kalau kita kagak jadi bukan gara-gara si anu emang belonan rezeki kita. Begitu hidup.
Jadi kita kudu percaya sama takdir aturan. Begitu. Proses ini kudu percaya. Kalau orang pengen pinter kudu belajar. Kalau orang pengen kenyang kudu makan. Ini aturan. Jangan dirubah. Kalau pengen pinter kudu makan yang bergizi. Kalau pengen kenyang kudu belajar. Ini namanya salah. Begitu. Kalau pengen pinter kudu belajar. Itu begitu dalam hidup. Maka kata Ibnu Mas'ud, agar supaya kamu mantep Ibnu Dailami, coba datengin tuh sahabat Nabi yang luar biasa, namanya Hudzaifah Al-Yamani. Tanya tuh sama Hudzaifah, kiai gede tuh sama dia, biar kamu mantep. Dia pergi lagi tuh, berapa duit tuh dia nyari-nyari ke rumah Kiai Hudzaifah. Ketemulah singkatnya Hudzaifah ketika omong, saya ini mengganjal tentang takdir, khawatir keluar dari Islam. Saya mau nanya, beri dong satu hadis biar tenang saya. Diomongin kayak tadi lagi, percis hadisnya kayak yang disampaikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kayak hadisnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ampe Hudzaifah, udah berapa orang tuh nanya? 3. Ampe kata Hudzaifah bilang, kalau bisa lu datengin Zaid bin Sabit, pakar hukum yang paling hebat, ahli faraid kalangan sahabat. Sama dia nanya dah. Saya datang lagi sama dia, saya ngomong lagi, bagaimana ini ya, saya ini mengganjal tentang takdir, biar saya tenang. Dijawab lagi, andai semua orang dibikin sengsara, tukang ibadah dibikin sengsara, tukang zikir dibikin susah, kagak ngape-ngape ame Allah. Allah enggak bagi rezeki ama kita, enggak apa-apa. Andai Allah bagi rezeki ama kita, itu merupakan kasih sayang dari Allah. Syukuri. Yang kudu ditingkatin kesyukuran, bukan keluhan. Andai kau punya segunung emas, kau sedekahin buat agama, ora bakalan diterima sama Allah kalau enggak percaya tentang takdir. Takdir bagaimana? Rezekiku tidak akan diambil orang. Kalau kita ngebit enggak dapet, emang bukan rezekiku. Begitu. Begitu kita. Warung kita udah nawar-nawar tuh barang kita, udah dibuka-buka celana lepisnya, kagak jadi beli, udah dianterin, begitu kagak jadi, sama orang kita yang sebelah lebih mahal lagi jadi, najong banget. Jangan, nggak ada kata najong. Ngomong najong, tauhidnya rusak. Begitu. Itu bukan rezeki kita. Udah begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kayak begitu, kalau rezeki kita nggak bakalan kemana. Jadi kudu percaya sama takdir. Gimana percaya sama takdir? Gue ora tahu alamat rezeki ada di mana, tapi gue yakin itu rezeki tahu alamat rumah gue. Begitu. Begitu tuh, tanemin di hati.
Di mana ada gue rezeki tahu, walaupun gue ora tahu rezeki di mana. Sekolahnya mah bisa aja sarjana ekonomi, kerjaannya di kejaksaan. Kuliahnya sarjana hukum, kerjaannya macam-macam. Begitu. Sekolahnya jurusan teknik mesin STM, kerjaannya jadi nganterin air. Begitu. Iya, terserah rezekimu dari mana aja dapatnya. Begitu. Namanya juga terserah Allah. Toh sampai sekarang kita biar kata dolar naik, plastik mahal, masih hidup. Masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Masih makan. Makan gak ini? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso Malang yang di depan belum? Belum. Batagor, mie ayam, siomay. Itu sih bukan orang susah. Enggak pantas untuk ngeluh. Kudu banyak bersyukur. Apatah lagi nih malam adalah malam 1 Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashrin, demi malam 10. Apa malam 10? Malam pertama sampai malam 10 Dzulhijjah, malam mustajab. Kalau siapa yang punya utang banyak, siapa yang hidupnya dirasa sengsara, waktunya untuk nangis sama Allah nih malam sampai malam Rebo minggu depan. Idul Adha, bener nggak? Begitu. Minta sama Allah, sholat tasbih silahkan, sholat hajat silahkan, siang puasa bagus sampai tanggal 9. 1 hari ganjarannya kayak puasa sunat setahun. Apalagi besok hari Senin, double niatnya. Begitu. Selasa, Rebo, Kamis silahkan. Tapi kalau gua puasa, perutnya bakal ditempelin di ubin langgar. Nggak kuat kerja, gojek, susah nganterin air. Lu nggak usah puasa. Lu wiridan lain. Begitu hidup. Yang penting kudu ibadah. Ini hari-hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, terbaik hari sejagat. Hatta amal Lailatul Qadar masih muliaan ini. Lebih baik dari hari-hari sedunia. Maka orang-orang banyak berdoa mohon sama Allah. Kalau sudah datang walayalin ashrin wasyaf'i wal watr, kalau udah datang kayak begitu, maka dia yang niat ngurban mulai sekarang sampai kambingnya dipotong baru boleh motong kuku, motong rambut, donor darah, bekam. Sekarang stop dulu kalau niat ngurban. Kalau niatnya ngurban cuman areng sama tusukan masih boleh itu mah. Itu enggak ngurban. Enggak. Ini yang niat ngurban mulai 1 Dzulhijjah dan ini malamnya sampai kambingnya dipotong atau hewan kurbannya dipotong, udah dipotong baru motong buku, motong yang lain begitu. Maka hidup harus tauhidnya lempeng, iman kepada takdir ini yang orang suka puyeng hidupnya, pada keimanan pada takdir suka puyeng.
pada takdir. Orang gontok-gontokan di pasar karena tidak paham tentang takdir. Yang kayak begitu, dia harus paham rezeki kita akan tahu di mana alamat kita, walau kita kagak tahu di mana alamatnya rezeki. Tandanya kucing yang makanannya ikan di air di laut, ampe ni hari kucing takut sama air, hidup. Dia yakin walaupun nggak punya joran, nggak punya palesan, nggak punya ijazah, nggak punya kantor buat gawe, nggak punya pensiunan, tuh kucing nggak punya aplikasi Gojek, apalagi kartu Airatim nggak punya, itu kucing tenang aja. Kenapa? Dia beriman apa saja yang bagian kita nggak bakalan diambil orang lain. Apa yang bagian orang lain nggak bakalan nyampe ama kita. Ya sudah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah takdirin terjadi, yang Allah kagak takdirin mah ora bakalan terjadi. Semuanya ada di genggaman Allah. Bilangin ama orang yang masih pusing hidupnya, tidak perlu banyak ngeluh, tapi kudu ngadep ama yang memberi jalan keluar dari problemnya, yaitu Allah yang mengatur takdir. Singkatnya, penutup ngaji kita, tenangkan hati kita, jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Apa yang sudah diatur oleh Allah, jangan kita ikut campur. Pikirin tugas kita, jangan mikirin tugas Allah. Kita ditugasi doa, dengan adab doa, dengan maksimal, ikhtiar, fokus, ama proses, sukses urusan Allah. Yang tidur ama bini kita, yang munculin anak adalah Allah. Jangan baca Yasin 40 kali di musola, bini ora dikelonin, minta anak, mau minta anak. Dikasih enggak? Lah kagak. Namanya orang ngerti ikhtiar. Kita kudu usaha. Berhasil urusan, jangan mikirin berhasil, mikirin maksimalkan usaha. Itu tugas kita. Begitu. Mau segudang kita punya rencana yang akan dipuji bila kita memulai walaupun dikit. Baca sholawat 100, habis sholat 100, itu dipuji daripada gua niat 100.000, niat mulu baca kagak. Begitu, enggak dibutuhin. Inilah orang yang percaya takdir. Dengan ini selesai pembahasan tentang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinggal kita ngomongin apa manfaat membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi bacanya begini, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin
wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dia baca, dia bakal lihat cahaya keajaiban daripada zikir yang luar biasa. Dia baca 4 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Teman kita baca la ilaha illallah 70.000 kali, ganjarannya masih gedean la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Nanti kita bakal bedah rahasia bagaimana biar sembuh dari penyakit tekanan dana rendah, dari keagungan zikir itu. Bagaimana akan sembuh daripada penyakit-penyakit yang lainnya yang kelihatan dari raut wajahnya nampak sufi, sulit finansial, akan kebuka dengan aurat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu zikir penutup dari kitab akidah yang paling bagus ini. Dalam beberapa pertemuan akan khatam kitab ini. Segini aja kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah mantapkan tauhid kita, Allah berikan kita hidup dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wafatkan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Allah kumpulkan kita di akhirat bersama imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah benderanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.